Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Rijal, penyuluh agama Islam di KUA Cikarang Timur. Hari ini saya akan mempraktikkan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan. Seorang penyuluh agama Islam adalah ujung tombak Kementerian Agama yang hadir langsung di tengah masyarakat. Tugasnya bukan hanya menyampaikan dakwah atau bimbingan keagamaan, melainkan juga menjadi sahabat spiritual, konsultan moral, sekaligus fasilitator dalam membangun kerukunan umat beragama. Dalam menjalankan perannya, seorang penyuluh dituntut untuk menghadirkan pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga penuh empati, keteladanan, dan semangat pengabdian. Nilai berorientasi pelayanan menjadi landasan penting dalam sikap dan tindakan seorang penyuluh agama Islam. Pelayanan yang diberikan bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas teknis, melainkan hadir dengan kesadaran bahwa masyarakat adalah mitra utama yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Hal ini tercermin dalam bagaimana penyuluh mendengarkan keluhan masyarakat, membantu mencari solusi atas persoalan keagamaan dan sosial, serta mengarahkan masyarakat agar tetap berada dalam bingkai nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran agama. Seorang penyuluh yang berorientasi pelayanan akan selalu menghadirkan wajah agama yang sejuk, penuh kasih sayang, dan menuntun umat menuju kebaikan. Ia akan menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan kehidupan sosial. Kehadirannya membuat masyarakat merasa dekat dengan negara karena pelayanan yang diberikan mencerminkan nilai luhur PNS yang sesungguhnya hadir untuk melayani, bukan dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lutfia Dolaiza, peserta Sarjana PNS tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai akuntabel yang harus dimiliki setiap ASN. Berakhlak akuntabel berarti setiap ASN harus memiliki tanggung jawab atas amanah yang diemban. Salah satu wujud nyatanya adalah datang ke kantor tepat waktu. Dengan hadir sesuai dengan jam kerja, ASN menunjukkan sikap disiplin sekaligus menghargai aturan yang berlaku. Kemudian, seorang ASN yang akuntabel tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah, tetapi juga memastikan pekerjaannya selesai dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pekerjaan yang diberikan harus dianggap sebagai amanah yang harus dijaga sehingga dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan profesionalisme. Hal ini mencakup pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi pekerjaan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, rekan kerja, maupun masyarakat. Seorang yang bertanggung jawab tidak hanya menyalahkan orang lain saat menghadapi kendala, melainkan berinisiatif mencari solusi dan memastikan kualitas hasil kerja tetap terjaga. Tanggung jawab pada pekerjaan juga mencerminkan integritas, disiplin, dan profesionalisme. Selain itu, seorang ASN yang akuntabel tidak hanya merasa paling benar, melainkan harus siap mendengarkan pendapat rekan kerja, atasan maupun masyarakat demi menghasilkan keputusan dan produk kerja yang lebih baik lagi. Keterbukaan diskusi dan masukan mencerminkan integritas, kerendahan hati, serta komitmen untuk meningkatkan kinerja. Sebagai seorang perancang peraturan perundang-undangan, harus memastikan bahwa setiap aturan yang dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Dalam prinsip berakhlak, menekankan pentingnya setiap individu untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan, tindakan, dan hasil kerja yang dilakukan. Akuntabilitas ini mendorong transparansi, kejujuran, integritas dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kepercayaan dari pimpinan, rekan kerja maupun masyarakat. Dengan menerapkan nilai ini, individu atau organisasi akan lebih disiplin, profesional, dan berorientasi pada nilai yang berkualitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interesting that the topics today that we will delve into, I think that it's not merely an academic exercise, but also it holds an immense significance for our societies. Merge. I suppose I could make a few comments and maybe get things rolling a little bit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Adianto. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025. Saya adalah dosen asisten ahli di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nilai-nilai berakhlak, khususnya nilai loyal dan adaptif. Loyal. Seorang ASN yang loyal berarti selalu memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Loyalitas tidak hanya soal kesetiaan kepada negara, tetapi juga tercermin dalam sikap kita sehari-hari di lingkungan kerja. Seorang ASN yang loyal akan selalu menjaga nama baik pimpinan, rekan kerja, instansi, dan negara. Selain itu, ASN juga dituntut untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, karena kepercayaan publik dibangun dari sikap amanah dan tanggung jawab. Sebagai contoh sederhana, ketika kita menerima informasi internal, kita wajib mengelolanya dengan bijak dan tidak menyebarkannya sembarangan. Hal kecil ini menunjukkan komitmen kita dalam menjaga integritas dan kehormatan lembaga tempat kita mengabdi. Adaptif. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan kita. Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kami memiliki Cepuk Digital, yang merupakan sistem layanan berbasis digital dan dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi. Dengan hadirnya platform ini, mahasiswa dapat mengajukan berbagai keperluan akademik secara mandiri, sesuai kebutuhan mereka. Misalnya, surat keterangan aktif kuliah, surat izin penelitian, surat izin magang dan PKL, hingga tracer study. Kehadiran Cepuk Digital merupakan wujud nyata komitmen UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk menghadirkan tata kelola yang efektif dan efisien, sekaligus menjawab tantangan zaman digital saat ini. Sistem ini tidak hanya membantu mahasiswa, tetapi juga mempermudah dosen serta tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan yang akurat dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Aulia Aziz. Saya dosen asisten ahli di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempraktekkan nilai berakhlak pada poin kolaboratif. Seorang ASN dosen bukan hanya pendidik di ruang kelas. Ia adalah sosok yang memikul tanggung jawab besar, mendidik generasi bangsa, melakukan penelitian yang bermanfaat, serta mengabdi untuk masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, seorang dosen tidak bisa berjalan sendirian. ASN dosen yang kolaboratif bukan hanya bekerja untuk dirinya, tetapi mengajak rekan sejawat dan mahasiswa untuk maju bersama. Kolaborasi adalah kunci agar pendidikan tinggi tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas, tetapi juga penelitian yang berkualitas dan pengabdian yang berdampak luas.